Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Walau mampu menyingkirkan Magnus Carlsen di perempat final, namun Daniil Dubov sama sekali tak mampu menggoyang Temur Radjabov di babak semifinal tadi malam kawan-kawan. Di matchday kedua tadi malam kawan-kawan, Dubov kembali menelan kekalahan 2-0 atas Radjabov. Secara keseluruhan dari 6 kali bermain, Dubov 4 kali kalah dan 2 kali remis. Hasil yang cukup dramatis bagi Daniil Dubov. Dan hasil matchday kedua tadi malam kawan, Levon Aronian juga lolos setelah kembali unggul atas Maxime Lagrave, 2 kali remis dan 1 kali menang. Pastinya malam nanti akan terjadi kembali perang antara Armenia melawan Azerbaijan di atas papan. Seperti yang kalian ketahui kawan-kawan, Levon Aronian adalah pecatur Armenia dan Temur Radjabov adalah pecatur Azerbaijan. Oke, untuk game yang kita ulas kali ini tetap sama kawan-kawan, game antara Daniil Dubov versus Temur Radjabov. Game ini adalah game kedua yang terjadi tadi malam kawan-kawan. Setelah pada game yang pertama, Temur Radjabov juga mengalahkan Daniil Dubov dengan memegang bidak hitam. Kali ini Temur Radjabov memegang bidak putih memainkan kuda F3. Kuda F6, pion C4 bertransposisi ke English Opening. Pembukaannya masih tetap sama kawan-kawan seperti game yang pertama. Bila di langkah berikutnya, pada game yang pertama, hitam memainkan pion E6, tapi kali ini sedikit perbedaan dari Daniil Dubov memainkan pion B6. Bermain dengan Anglo-Indian Defense untuk Vyacheslav gajah petak terangnya di petak B7. Pion D4, gajah B7, pion G3, Temur Radjabov juga ingin Vyacheslav gajah di petak G2, pion G6, dan Daniil Dubov bermain dengan double Vyacheslav. Gajah G2, gajah G7, dan kedua pemain rokade pendek di langkah ke-6-nya. Radjabov melanjutkan pengembangan kuda C3, dan Daniil Dubov melangkahkan kudanya ke E4, langsung ingin menantang pertukaran perwira di langkah ke-7. Tantangan diterima, kuda pukul kuda dipukul balik dengan gajah, dan gajah ke E3. Langkah gajah ke petak E3 ini mungkin sedikit aneh terlihat kawan-kawan, karena gajah petak gelap ini akan menutupi jalan bagi pionnya untuk maju ke depan. Tapi langkah gajah ke E3 ini adalah langkah terbaik di posisi ini. Pion C5 lanjut, Daniil Dubov langsung menantang pion hitam. Tantangan ditolak, Temur Radjabov memainkan menterinya ke D2 untuk membackup pion yang ada di B2 serta mendukung gajahnya untuk ke petak H6 untuk bertarung dengan gajah petak gelap hitam. Sebetulnya di posisi ini kawan-kawan adalah jebakan dari Daniil Dubov. Daniil Dubov saat melawan Temur Radjabov sejak matchday pertama di babak semifinal kemarin kawan-kawan selalu memberikan jebakan-jebakan bagi Temur Radjabov, tapi Temur Radjabov selalu bisa mengetahui jebakan yang dibuat oleh Daniil Dubov. Sebetulnya di posisi ini kawan-kawan terlihat putih akan untung 1 pion jika melakukan pion pukul pion, selanjutnya dipukul balik oleh pion hitam, tapi ini adalah jebakan. Dan apabila di posisi seperti ini kawan-kawan, putih melanjutkan dengan pion pukul pion, akan terbuka diagonal petak gelap bagi gajah pukul pion B2, dan seperti yang kalian lihat, beteng putih sudah tidak bisa lari dari ancaman kedua gajah hitam ini. Oleh karena itu di posisi ini kawan-kawan, Temur Radjabov memainkan menterinya ke D2 untuk melindungi pion serta mendukung gajahnya untuk ke petak H6. Daniil Dubov melanjutkan dengan pion D6 untuk mendukung atau memperkuat posisi pionnya di petak C5. Gajah ke H6 menantang pertukaran gajah petak gelap. Dubov melanjutkan pengembangan kuda ke D7, beteng putih ke D1, kuda lompat kembali ke F6, dan sekarang Radjabov pukul gajah hitam, dipukul balik dengan raja. Kembali Radjabov menggeser betengnya ke lajur pusat yaitu ke petak C1. Menteri hitam ke C7. Kuda putih lompat ke H4 membuka diagonal petak terang bagi gajahnya untuk bertarung dengan gajah hitam. Tapi
Daniel Dubov merasa tidak perlu untuk memindahkan gajahnya ini kawan-kawan karena sudah di backup oleh kuda. Dia memanfaatkan temponya untuk menggeser beteng ke B8. Gajah pukul gajah dipukul balik dengan kuda mengancam menteri. Menteri ke E3 berbalik mengancam kuda. Kuda lompat kembali ke F6. Dan Rajabov kembali melangkahkan menterinya ke peta G5. Langsung berhadapan dengan Raja Hitam. Yang kemungkinan kuda akan lompat ke peta F5 untuk skak raja, kemudian mungkin akan lompat kembali ke peta H6. Daniel Dubov mengantisipasinya dengan menggeser rajanya ke peta H8, menteri putih ke H6, beteng hitam ke C8, dan kuda lompat ke peta F3 yang mungkin akan lompat kembali ke peta G5. Daniel Dubov menggeser rajanya ke G8 dan pion B3. Ini adalah langkah menunggu kawan-kawan untuk melihat pergerakan berikutnya dari Daniel Dubov. Dan Daniel Dubov melangkahkan pion A6. Kuda lompat ke G5 dan menteri hitam ke D8 yang mungkin akan bergeser kembali ke peta F8 untuk menantang pertukaran menteri. Kuda putih lompat kembali ke F3. Menteri hitam ke D7 mengincar peta lemah H3. Walaupun peta H3 ini kan masih dikontrol oleh menteri putih, tapi Rajabov melangkahkan rajanya ke G2 untuk memberi backup lebih pada peta H3. Selanjutnya, menteri akan bebas untuk bergerak ke peta yang lain. Menteri hitam ke E6 mengincar pion E2 di backup dengan beteng, dan menteri maju ke peta E4 mengepin kuda, raja ke F1 menghindari pimpinan, beteng hitam naik ke C7, beteng putih naik ke D3, menteri ke F5, raja kembali ke G2, menteri hitam kembali ke E4 mengepin kuda, raja kembali ke F1. Jika Daniel Dubov kembali melangkahkan menterinya ke peta F5 kawan-kawan, maka terjadi pengulangan langkah dan permainan akan berakhir remis. Daniel Dubov tentunya tidak ingin berakhir remis. Daniel Dubov menggeser betengnya ke C8, ingin membuka lajur C dengan mungkin pion pukul pion di langkah berikutnya. Temur Rajabov tidak ingin lajur ini terbuka, dia mendorong pion D5 sehingga sekarang peta pusat menjadi tertutup. Pion B5 lanjut Daniel Dubov, sekali lagi ingin membuka lajur C, dan pion H3 balas Temur Rajabov. Idenya kawan-kawan di langkah berikutnya dia akan kembali mendorong pion G4, kemudian diikuti dengan beteng ke E3 untuk menjebak menteri hitam. Dan Daniel Dubov merespon dengan menggeser beteng ke B8. Pion G4 lanjut Temur Rajabov meneruskan rencananya untuk menjebak menteri hitam. Diantisipasi oleh Daniel Dubov dengan pion E5 untuk memberi backup bagi menterinya ke peta F4 bertarung dengan menteri putih. Tapi langkah pion E5 ini dipukul dengan end pasen, dipukul balik dengan menteri, dan menteri hitam ke F4 mengincar pion D6 di backup dengan kuda di E8. Beteng ke E3 mengancam menteri, menteri ke D7, dan kuda putih lompat ke G5. Memberikan tekanan pada pion F7 serta pion H7. Pion D5 lanjut Daniel Dubov ingin membuka lajur pusat. Pion pukul pion dipukul balik dengan menteri, memberikan ancaman skak mat di peta H8. Simpel saja kawan-kawan bagi Rajabov menggeser rajanya ke G1 untuk mengontrol peta H8. Pion C4 lanjut Daniel Dubov. Pion B pukul pion C4 dipukul balik dengan pion, dan kuda lompat ke E4. Mencoba menghadang pergerakan pion ke peta C3 serta mengontrol peta F6 serta peta D6. Dubov melanjutkan dengan menggeser betengnya ke B7, menumpuk betengnya di lajur B. Beteng pukul pion apabila di sini menteri hitam pukul beteng, kuda akan lompat ke F6 skak dan membuka open serangan bagi menteri hitam. Menteri hitam pun akan jatuh. Tapi jebakan kecil ini tidak diladeni oleh Daniel Dubov. Menggeser betengnya ke B1 skak, raja ke H2,
Menteri Hitam ke D1, selanjutnya memberikan ancaman skakmat di peta G1. Terlebih dahulu, Raja Bob menggeser rajanya ke G3 dan pion H5. Di posisi ini kawan-kawan, putih sudah sangat unggul posisinya. Tapi Daniel Dubov malah membuat langkah yang menambah buruk posisinya dengan memainkan pion H5 ini. Simpel saja, ancaman pion H5 ini tidak dihiraukan oleh Temur Rajabov memainkan beteng ke F3, memberikan ancaman pukul pion F7. Mungkin langkah Menteri Hitam ke peta D7 merupakan langkah terbaik bagi Hitam di langkah berikutnya untuk mempick up pionnya yang ada di F7 ini. Tapi lagi-lagi Daniel Dubov melakukan kesalahan memainkan pion F5. Sekarang posisi rajanya semakin terekspos. Tentu saja kawan-kawan, pion F5 ini langsung dipukul oleh pion putih dan Menteri Hitam ke H1, memberikan jalan bagi betengnya untuk skak raja ke peta G1 yang kemudian raja akan bergeser ke peta H4, diikuti beteng akan naik ke peta G4 skak menggarbu menteri serta raja nantinya. Tapi terlebih dahulu Raja Bob menggeser rajanya ke peta H4 menghindari ancaman itu. Tetap saja Daniel Dubov menggeser betengnya ke G1, memberikan ancaman skak garbuan kepada Menteri Putih. Tak terasa kita sudah di langkah ke-46 kawan-kawan. Di langkah ke-46 ini, posisi putih jauh lebih unggul daripada posisi hitam, walaupun terlihat hitam memberikan tekanan-tekanan pada Raja Putih. Tapi secara general, posisi putih jauh lebih baik daripada hitam. Tapi secara waktu kawan-kawan, Temur Rajabov hanya mempunyai waktu 18 detik di langkah ke-46 ini. Sedangkan Daniel Dubov masih mempunyai 1 menit lebih. Kini giliran Temur Rajabov untuk melangkah. Seperti biasa kawan-kawan, saya menawarkan pada kawan-kawan semua untuk menebak langkah berikutnya dari Temur Rajabov ini. Mungkin bagi kawan-kawan yang sudah menonton live streamingnya tadi malam tentu tahu langkah berikutnya oleh Temur Rajabov adalah melangkahkan betengnya ke G3 untuk menghadang atau membendung ancaman dari beteng hitam ini. Tapi di posisi ini kawan-kawan ada langkah terbaik lainnya bagi Temur Rajabov di posisi seperti ini. Langkah terbaik atau langkah kemenangan yang lebih cepat dari putih adalah melangkahkan kudanya ke F6 skak. Ini adalah variasi tercepat untuk memetik kemenangan bagi putih kawan-kawan. Saya tidak akan melanjutkan langkah lanjutannya lagi kawan-kawan. Silakan otak-atik sendiri apabila putih memainkan variasi kuda ke F6 ini. Yang pastinya di 4 atau 5 langkah berikutnya hitam akan kena skak mat. Tapi di posisi ini kawan-kawan, variasi ini tidak ditemukan oleh Temur Rajabov. Mungkin dalam posisi yang tertekan waktu dan tertekan oleh kedua bidak hitam ini kawan-kawan, Temur Rajabov lebih memilih membendung serangan hitam dengan beteng di G3. Daniel Dubov kembali membuat langkah yang kurang akurat dengan beteng naik ke B5. Dan langkah ini dimanfaatkan oleh Temur Rajabov dengan beteng naik ke C8 mengebin kuda. Di posisi ini kawan-kawan, di langkah ke-48 ini, Daniel Dubov menyerah pada Temur Rajabov. Yang berarti Daniel Dubov tersisih dari babak semifinal. Temur Rajabov akan melaju ke babak grand final. Dan kebetulan bertemu dengan Levon Aronian, seteru negaranya. Tentu akan menyajikan permainan yang cukup ketat kawan-kawan di babak grand final nanti malam. Kita tunggu permainan kedua pemain di babak grand final kawan-kawan. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.